Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulutfiah dengan NIM 3206230072 dari kelas 1D. Di sini saya akan mempresentasikan pembagian kerja dan struktur organisasi. Adapun beberapa topik yang akan saya bahas dalam presentasi ini, yang pertama, pengertian pembagian kerja dan faktor-faktor yang diperhatikan dalam pembagian kerja. Yang kedua, pengertian struktur organisasi dan elemen-elemen struktur organisasi. Yang ketiga, fungsi struktur organisasi dan bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama, pengertian pembagian kerja. Pembagian kerja atau division of labor merupakan sistem atau fungsi yang membagi pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk. Biasanya pembagian kerja terbagi menjadi beberapa kelompok atau unit sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Pembagian kerja dikelompokkan menurut beberapa hal, seperti jenis kelamin, umur, kemampuan, skill, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Pembagian kerja harus selalu sesuaikan pada kemampuan setiap individu. Misalnya, individu memiliki kemampuan menganalisis keuangan, maka akan ditempatkan pada sektor keuangan. Hal tersebut ditunjukkan agar karyawan atau para anggota bisa menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan baik, karena sudah disesuaikan dengan kemampuannya. Untuk selanjutnya, ada faktor yang perlu diperhatikan pada pembagian kerja. Ada 4 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penempatan. Kedua, beban pekerjaan. Ketiga, rincian aktivitas. Keempat, penciptaan sistem informasi. Dari keempat faktor tersebut harus diperhatikan oleh perusahaan agar pada saat proses pelaksanaan pembagian kerja maupun setelahnya tidak ada kesalahan dan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pembagian kerja terbagi menjadi 4. Yang pertama, pada faktor penempatan. Faktor ini menjadi hal yang perlu diperhatikan saat proses pembagian kerja, karena kemampuan seseorang perlu diperhatikan, pantas tidaknya dia untuk menjalankan pekerjaan dan beban kerja yang nantinya akan ia tanggung. Yang kedua, ada rincian aktivitas. Perusahaan perlu merinci terlebih dahulu aktivitas-aktivitas yang hendak dilakukan supaya pekerja lebih terarah pada saat melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, ada beban pekerjaan. Pada saat pembagian kerja, perlu diperhatikan beban yang akan ditanggung setiap pekerja, bahwasannya setiap pekerja memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, ada faktor penciptaan sistem informasi. Faktor ini perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan bekerja nantinya. Yang kedua, ada pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut terkoordinasi.
Dengan kata lain, struktur organisasi menyatakan cara organisasi mengatur sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kegiatan ke arah pencapaian tujuan. Untuk selanjutnya ada elemen-elemen struktur organisasi yang terdiri dari 6 poin. Yang pertama, spesialis pekerjaan, kedua, departementalisasi, ketiga, rantai komando, keempat, rentang kendali, kelima, sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir, formalisasi. Untuk elemen pertama, spesialis pekerjaan merupakan elemen yang memberikan sebuah pekerjaan kepada para anggota dengan spesifik atau yang cocok untuk anggota tersebut. Departementalisasi merupakan dasar pengelompokan pekerjaan dan cara perusahaan atau organisasi melakukan koordinasi tugas secara horizontal. Elemen ini membagi fungsi organisasi menjadi departemen yang berbeda-beda sesuai dengan spesialisasi pekerjaan. Rantai komando merupakan garis wewenang yang tidak terputus dari jabatan tertinggi dari sebuah organisasi hingga paling bawah. Garis wewenang ini berfungsi untuk sebagai wadah atau pelopor jika terdapat sebuah masalah, maka karyawan lebih mudah mengerti kemana yang akan bertanggung jawab. Rentang kendali adalah seberapa banyak karyawan yang bisa diatur secara efisien. Sentralisasi berarti tingkat putusan dipusatkan di tingkat pusat atau atasan. Desentralisasi terjadi jika bawahan yang mengambil keputusan. Untuk yang terakhir, formalisasi adalah organisasi yang memiliki tingkat formalitas tinggi akan menekankan segala kegiatan di dalam perusahaan sesuai prosedur atau peraturan yang sudah tertulis. Untuk yang ketiga ada fungsi struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi yang pertama memberikan kejelasan tanggung jawab. Kedua, menjelaskan kedudukan dan koordinasi. Ketiga, menjelaskan antar hubungan. Keempat, memberikan penugasan secara jelas. Dan yang kelima, terjalin komunikasi yang baik. Untuk selanjutnya ada bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi lini. Contoh bagannya yang ada pada gambar. Organisasi lini atau garis adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Yang kedua ada struktur organisasi lini dan staf. Contoh bagannya yang ada pada gambar. Organisasi ini adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional yang berlangsung secara vertikal, jadi dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahannya. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari presentasi ini adalah struktur organisasi memiliki elemen-elemen yang perlu diperhatikan oleh manajer atau siapa saja yang ingin mendirikan sebuah organisasi atau perusahaan. Selain itu, struktur organisasi juga mempunyai tujuan menciptakan cara agar sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik, membantu organisasi tersebut mencapai tujuan yang telah disusun dan dicita-citakan di masa yang akan mendatang. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Rismayanti dengan NIM 3506230129. Saya dari kelas 1 CD Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Jas-Jas Manajemen. Untuk memenuhi tugas ini, saya akan membahas mengenai definisi manajemen dan beberapa aspek yang ada di dalamnya seperti fungsi-fungsi manajemen dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan definisi mengenai manajemen. Ada yang udah tahu nggak manajemen itu apa? Oke, jadi manajemen merupakan suatu hal yang esensial dalam bentuk dan kehidupan bekerja sama yang terorganisir. Secara sederhananya, manajemen itu berarti pengelolaan, pembinaan, ketatalaksanaan, atau kepengurusan. Sedangkan secara etimologis, manajemen berasal dari kata manage atau berasal juga dari kata manus yang berarti to control by heart atau gain result. Yang pertama. Nah, the achievement of result itu kedua. Personal responsibility by the manager of result being achieved. Nah, sedangkan untuk pengertian atau definisi manajemen yang secara umumnya adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu hal yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Mengapa manajemen ini sangat penting? Ada yang tahu nggak? Nah, manajemen ini sangat perlu dilakukan untuk mencapai tujuan atau target dari individu maupun kelompok secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Di sini teman-teman udah paham kan apa yang dimaksud dengan manajemen? Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang hal esensial yang dibutuhkan dalam segala bentuk kerjasama organisasional, sebab tanpa bekerja sama akan sulit untuk mengarah ke dalam satu tujuan. Adapun yang dibutuhkan dalam organisasi diantaranya ada 3. Yang pertama adalah mencapai tujuan atau to reach objectives, baik personal, kelompok, maupun organisasional. Nah, untuk yang kedua adalah memelihara keseimbangan antara tujuan-tujuan yang tidak bertentangan atau maintain balance between conflicting goals. Dan yang terakhir adalah mencapai efisiensi dan efektivitas to achieve efficiency dan effectiveness. Nah, manajemen ini terdiri dari 3 tingkatan. Nah, tingkatan manajemen adalah level dari manajemen atau pembagian kekuasaan dalam lingkup manajer. Manajer ini adalah sebutan untuk leader atau ketua dalam suatu organisasi maupun kelompok. Nah, tingkatan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada manajemen puncak, yang kedua adalah manajemen menengah, dan yang terakhir adalah manajemen lini pertama. Manajemen perlu ada tingkatannya agar ada tanggung jawab ke manajer yang ada di atasnya. Misalnya, manajemen menengah
mempunyai tanggung jawab kepada manajemen puncak. Begitu juga dengan manajemen lini pertama yang memiliki tanggung jawab kepada manajemen menengah maupun manajemen puncak. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang unsur-unsur manajemen. Nah, untuk unsur-unsur manajemen ini yang terkenal ada 6 unsur. Nah, ke-6 unsur ini sering disebut dengan sebutan 6M. Nah, untuk 6M ini isinya adalah yang pertama, man atau manusia sebagai orang-orang yang ada di dalamnya yang mengerjakan dalam suatu manajemen. Yang kedua adalah money atau uang. Uang ini sangat penting dalam suatu manajemen karena tanpa adanya biaya atau uang maka kerjasama tersebut tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga adalah material atau bahan. Yang keempat adalah machine atau mesin. Yang kelima adalah metode atau method. Dan yang terakhir adalah market atau pasar pemasarannya. Nah, setelah saya membahas tentang definisi manajemen dan unsur-unsur yang ada di dalamnya, selanjutnya saya akan memberikan contoh manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melaksanakan yang namanya manajemen. Contoh manajemen dalam kehidupan sehari-hari adalah mengatur kehidupan rumah tangga. Suami ataupun istri harus kompak dalam membangun keluarga yang baik, baik dalam keuangan, komunikasi, agar keluarga tetap harmonis, dan lain-lainnya. Nah, sekarang next kita akan ke fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen. Fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen adalah yang pertama, perencanaan atau planning. Planning merupakan tahap awal dalam menjalankan proses manajemen. Perencanaan sangat diperlukan agar dapat mencapai cita-cita atau tujuan atau bisa disebut juga dengan goals dalam suatu organisasi kerjasama. Untuk yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Tujuannya adalah agar mampu untuk mengatur sumber daya yang ada serta memudahkan koordinasi menjadi lebih baik sehingga manajemen dapat berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang diinginkan oleh kita. Untuk yang ketiga adalah pengarahan atau leading. Nah, fungsi dari manajemen pengarahan atau leading ini adalah memberikan motivasi bagi setiap pihak serta mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Dengan melakukan pengendalian ini memudahkan kinerja menjadi lebih terkendali dan merencanakan perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas ajas-ajas manajemen. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan dulu.
Perkenalkan, nama saya Restu Nopal Sidki. Saya dari kelas C dengan NIM saya 35062300045. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materinya saja. Yang pertama, manajemen di pemerintahan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai kegiatan dan sumber daya pemerintahan untuk mencapai tujuan dan pelayanan publik yang efektif. Manajemen pemerintahan melibatkan berbagai tahapan seperti perumusan, kebijakan, alokasi anggaran, koordinasi antar instansi, dan evaluasi hasil. Dan pentingnya manajemen di pemerintahan adalah untuk memastikan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya publik. Ini juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemeliharaan ketertiban sosial, dan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk penggunaan prinsip-prinsip manajemen yang baik, termasuk pemantauan kinerja, evaluasi program, dan partisipasi masyarakat, adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam manajemen pemerintahan. Untuk fungsi manajemen dalam konteks pemerintahan mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk pengelolaan efektif dan efisiensi sumber daya serta penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut adalah beberapa fungsi utama manajemen di pemerintahan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan kebijakan, program, dan anggaran pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian membentuk struktur organisasi yang efisien dan efektif untuk menyelenggarakan berbagai tugas pemerintahan dan mengatur sumber daya manusia, keuangan, dan fisik. Untuk yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah melaksanakan kebijakan dan program yang telah direncanakan, termasuk alokasi sumber daya, pengawasan, dan pelaporan. Dan untuk yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah memantau kinerja organisasi dalam program pemerintahan serta menilai pencapaian tujuan dan penggunaan anggaran dengan benar. Untuk yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi adalah menilai dampak kebijakan dan program pemerintahan serta melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan temuan evaluasi. Dan untuk yang keenam, koordinasi. Koordinasi adalah mengkoordinasikan berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan kebersamaan dan mencegah tumpang tindih. Dan untuk yang ketujuh, komunikasi. Komunikasi adalah memastikan komunikasi yang efektif dan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami kebijakan dan program pemerintahan. Dan kedelapan adalah pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah mengelola dan mengembangkan SDM. Pemerintah melalui pelatihan dan rekrutmen dan pengembangan karir. Untuk yang kesembilan adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah mengelola anggaran pemerintah termasuk perencanaan dan pengalokasian dan pengawasan dana publik. Dan untuk yang ke-10 adalah penegakan hukum. Penegakan hukum adalah menegakkan hukum dan aturan pemerintah untuk memastikan kepatuhan dan tata kelola yang baik. Fungsi-fungsi ini membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang telah tentang manajemen yang efektif dalam pemerintahan dapat memiliki berbagai dampak positif, antara lainnya yang pertama, efisiensi. Efisiensi adalah manajemen yang baik dapat meningkatkan efisiensi dalam menyelenggarakan layanan publik sehingga anggaran dan sumber daya pemerintahan digunakan dengan lebih baik. Dan untuk yang kedua, transparansi adalah manajemen yang transparan yang membantu masyarakat memahami bagaimana keputusan diambil dan bagaimana dana publik digunakan, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan untuk yang ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah manajemen yang baik membantu dan menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas sehingga pejabat pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan untuk yang keempat adalah peningkatan layanan. Peningkatan layanan adalah manajemen yang efektif dan membantu dalam meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan untuk yang kelima adalah inovasi. Inovasi adalah manajemen yang baik mendorong inovasi yang dalam pemerintahan sehingga pemerintahan dapat mengatasi tantangan dan masalah yang muncul dengan lebih baik. Dan untuk yang keenam adalah pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah manajemen yang baik memberikan peluang untuk mengembangkan dan pelatihan pegawai pemerintahan sehingga mereka dapat lebih kompeten dalam menjalankan tugas mereka. Dan untuk yang ketujuh adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah dengan manajemen yang efektif. Pemerintah dapat lebih baik memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun penting untuk diingat bahwa manajemen yang baik dalam pemerintahan tidak selalu mudah diterapkan dan tantangan dan hambatan terlalu dapat muncul dalam konteks yang berbeda. Dan untuk yang sekarang adalah dampak negatif manajemen. Manajemen yang tidak efektif dalam pemerintah dapat memiliki dampak negatif, termasuk yang pertama, korupsi. Korupsi adalah manajemen yang buruk dapat menciptakan peluang bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan karena kurangnya pengawasan dan akuntabilitas. Dan yang kedua adalah pemborosan anggaran. Pemborosan anggaran adalah ketidakmampuan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya publik. Dan untuk yang ketiga adalah ketidaksetaraan. Manajemen yang buruk dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam pelayanan publik. Untuk yang keempat adalah ketidakstabilan. Kebijakan yang tidak keputusan yang impulsif dapat menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Untuk yang kelima, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Manajemen yang buruk Manajemen yang buruk dapat mengakibatkan pemerintah gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan untuk yang keenam adalah ketidakpuasan masyarakat. Pemerintahan yang tidak efektif dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat yang dapat berujung pada ketegasan sosial dan protes. Dan untuk yang cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Adrian Ramadan. Saya dari kelas D dengan NIM 35062300036. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi manajemen. Tanpa berlama-lama, sekarang kita langsung masuk aja ya ke materinya. Di sini kita masuk ke slide yang pertama. Nah, di benak teman-teman, apa sih yang kalian pikirin tentang fungsi manajemen?
Nah, jadi menurut informasi yang saya ambil, fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan atau tugas yang harus dilakukan oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di dalam fungsi manajemen itu ada 4 fungsi yang utama. Yang pertama di sini ada perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah proses merencanakan atau menyusun rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan identifikasi tujuan, analisis situasi, pengaturan langkah-langkah atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sekarang kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu sebagai pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang mencakup proses penentuan struktur, organisasi yang efektif, alokasi sumber daya, pembagian tugas, serta pembentukan wewenang dan tanggung jawab. Ini dilakukan untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan mereka dengan cara yang terorganisir dan efisien. Dalam konteks pengorganisasian, manajer harus memutuskan bagaimana mengatur orang, sumber daya, dan proses agar tercapai keselarasan dalam mencapai tujuan. Ini mencakup pembentukan departemen, divisi, terus kelompok kerja, serta definisi peran dan tanggung jawab individu dalam organisasi. Tujuan utama pengorganisasian adalah memastikan bahwa semua elemen organisasi bekerja bersama secara terkoordinasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sekarang kita lanjut ke pengarahan atau pelaksanaan ya, atau actuating kalau di bahasa Inggris. Jadi actuating atau pengarahan ini adalah salah satu fungsi manajemen yang mencakup tahap eksekusi atau pelaksanaan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan. Jadi setelah terciptanya perencanaan, kita tinggal melaksanakan atau goalsnya gitu lah. Dalam konteks ini, manajer bertanggung jawab untuk mengkoordinasi tugas, menggerakkan tim, memotivasi karyawan, dan menjalankan sebagai aktivitas yang diperlukan untuk tujuan organisasi. Fungsi pengarahan melibatkan aspek praktis dari manajemen, di mana tindakan nyata diambil untuk mengimplementasikan rencana dan keputusan. Hal ini termasuk pengambilan keputusan sehari-hari, pemantauan kemajuan, penyelesaian masalah yang muncul, serta pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, fungsi pelaksanaan adalah tentang menjalankan rencana-rencana yang telah dibuat dalam tahap perencanaan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Untuk selanjutnya ada pengendalian. Untuk pengendalian adalah proses manajemen yang melibatkan pemantauan, evaluasi, dan regulasi aktivitas atau kinerja organisasi, sehingga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan agar tidak melenceng dari target, yaitu mungkin tujuan utamanya dari pengendalian. Tujuan dari pengendalian adalah untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai, sumber daya digunakan secara efisien, dan risiko diidentifikasi dan dikelola. Ini adalah langkah penting dalam siklus manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan. Jadi dengan adanya pengendalian, proses pengarahan atau actuating lebih terkontrol. Ya, mungkin itu adalah poin-poin tentang fungsi-fungsi manajemen. Sekarang kita lanjut ke slide yang terakhir mungkin ya ini. Manajemen itu memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan dan keberhasilan suatu entitas. Jadi lebih universal ya digunainnya tuh nggak cuma buat organisasi atau bisnis ya. Berikut itu ada beberapa alasan mengapa manajemen penting. Jadi bakalan saya sebutin lah satu-satu. Mungkin yang pertama ada mengarahkan organisasi. Nah, mengarahkan organisasi itu salah satu fungsi manajemen. Nah, yang pertama ada mengarahkan organisasi. Nah, itu adalah salah satu kenapa sih manajemen itu begitu penting. Karena dalam mengarahkan organisasi, manajemen itu dapat membantu dalam menetapkan visi misi dan tujuan bersama, serta merumuskan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ada visi, misi, dan strateginya.
Selanjutnya ada optimalisasi sumber daya. Nah, jadi fungsi yang kedua ini, manajemen itu mengelola sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, uang, dan aset organisasi secara efisiensi dan efektif. Selanjutnya yang ketiga, ada pengambilan keputusan. Manajemen itu melakukan pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap operasi sehari-hari organisasi, serta arah strateginya. Jadi, kita tuh ikut sama yang di manajemen itu loh. Selanjutnya ada pemantauan kinerja. Nah, kalau udah kinerjanya itu tercapai atau terrealisasikan, kita ya tinggal mantau aja. Jadi manajemen itu mengawasi kinerja organisasi dan dapat mengidentifikasi masalah atau peluang untuk perbaikan. Selanjutnya itu ada koordinasi dan pengendalian. Manajemen membantu dalam mengkoordinasikan berbagai fungsi dan departemen dalam organisasi serta mengendalikan proses bisnis agar sesuai dengan rencana. Itu dia juga. Jadi ya agar fungsinya ada manajemen dalam organisasi atau dalam bisnis itu ya agar kita itu gak melenceng dari tujuan utama kita. Mungkin juga untuk menghindari pemborosan dari keuangan. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya. Nah, manajemen itu memainkan peran dalam pengembangan karyawan, pengarahan mereka dan meningkatkan produktivitas. Jadi gak hanya cuma ngendaliin semena-mena, tapi kita juga dalam manajemen itu mengembangin sumber daya manusianya. Selanjutnya itu ada manajemen resiko. Nah, untuk fungsi yang terakhir ini, manajemen membantu dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang dapat mempengaruhi organisasi. Nah, kan setiap terrealisasinya sebuah kegiatan itu pasti ada resikonya ya. Jadi, manajemen itu membantu kita meminimalisir resiko yang bakal terjadi. Karena kita tuh mengidentifikasi dulu nih, apa sih kemungkinan yang bakal terjadi dalam suatu kegiatannya itu. Dalam konteks bisnis, manajemen yang baik seringkali menjadi faktor penentu kesuksesan perusahaan. Itu seberapa pentingnya manajemen? Penting banget sumpah. Manajemen yang efektif dapat membantu perusahaan untuk berkembang, beradaptasi dengan perubahan dan mencapai hal yang diinginkan. Terus seberapa pentingnya manajemen dalam kehidupan sehari-hari atau juga dalam bisnis atau organisasi. Nah, untuk yang terakhir kita beralih yaitu untuk pengimplementasian fungsi manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman semua bisa mencontoh atau menerapkan manajemen itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya fungsi manajemen dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya itu yang pertama tadi seperti yang ada di manajemen bisnis. Kita juga memerlukan perencanaan untuk di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu merencanakan aktivitas harian yang jangka pendek ataupun jangka panjang ya, yang membantu bisa mencapai tujuan dan mengelola waktu dengan efisien. Jadi gak ada tuh yang namanya pemborosan waktu. Selanjutnya ada pengorganisasian. Nah, apa sih fungsi dari pengorganisasian dalam manajemen di kehidupan sehari itu? Yaitu bisa mengatur tugas, waktu, sumber daya, seperti rumah tangga, pekerjaan, atau proyek pribadi. Membantu dalam menjalankan kehidupan yang lebih terstruktur. Selanjutnya ada pelaksanaan. Nah, untuk fungsi pelaksanaan ini, kita bisa menjalankan rencana dan tindakan yang telah direncanakan dengan baik untuk mencapai tujuan, baik itu dalam pekerjaan, kegiatan sosial, atau urusan pribadi. Selanjutnya itu ada pengawasan. Nah, untuk pengawasan ini sebenarnya gak hanya diterapin dalam manajemen bisnis aja, tapi di kehidupan sehari-hari juga kita bisa nerapin. Untuk apa sih fungsinya dari pengawasan dalam manajemen kehidupan sehari-hari itu? Yaitu fungsinya itu untuk memantau perkembangan dan hasil dari tindakan yang diambil, serta membuat perubahan jika diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya yang terakhir ada pengendalian. Nah, untuk fungsi pengendalian ini, kita jadi lebih bisa mengelola resiko dan mengambil tindakan korektif ketika terjadi masalah atau hambatan dalam mencapai tujuan. Nah, fungsi manajemen membantu seseorang menjalani kehidupan yang lebih teratur, efisien, dan produktif baik dalam konteks pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Jadi teman-teman semua jangan ragu buat nerapin manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pencapaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.